benar ucapannya, omongannya benar, ya ucapannya selalu benar. Itu ya di antara tanda-tanda orang itu ya berilmu, ya orang itu ya dianggap alim. Ya karena ya kebenaran, berucap benar, ya berkata benar itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mahal nilainya, ya sesuatu yang sangat besar itu kaidahnya. Nah, apalagi itu ada sama orang alim, ya itu lebih lagi berarti, ya lebih lagi. Maka Sayyidina Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu sangat teliti dalam memperoleh hadis. Dalam mendapatkan hadis beliau itu sangat teliti. Ya karena orang yang meriwayatkan hadis itu dianggap ahli hadis. Ya orang yang meriwayatkan hadis itu dianggap orang yang berilmu, orang yang alim. Maka Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu sangat sekali dalam menentukan saya mau ambil hadis dari si fulan. Atau ketika diriwayatkan ruya al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bahwa diriwayatkan Imam Bukhari pernah dia sebut hadis introduksi. Beliau pernah ingin mencari kebenaran bahwa beliau dengar hadis ini diriwayatkan oleh fulan, sehingga beliau datangin itu fulan. Ya orang itu didatangin, benar nggak kamu meriwayatkan hadis ini? Itu selektifnya Imam Bukhari. Ya ketelitian Imam Bukhari, ya asal dengar ini katanya hadis riwayat si fulan, boleh aja, begitu beliau. Tapi beliau hadirin orangnya, beliau samperin, sekalipun jauh. Beliau harus berjalan berkil-kil, bahkan ya mendatangi daerah-daerah lain yang untuk menemukan itu perawi hadis. Beliau menemui seseorang ya yang cukup jauh dari tempat beliau untuk memastikan bahwa hadis tersebut riwayat dari beliau, dari laki-laki itu. Ya kalau ternyata setelah beliau dekat dengan laki-laki yang akan beliau temui, yang keterangannya dia meriwayatkan satu hadis, nah beliau melihat itu paroahu, ya beliau lihat, ya belum hampirin, tapi beliau lihat di situ, berharapan barasahu, ya tiba-tiba itu kudanya lari dari dia, kudanya lepas, ya kudanya lepas. Ternyata setelah kudanya lepas, wa yasru ilaiha yuridai, ya ka'annahu fihi samira. Maka ya laki-laki itu yang akan ditemui oleh Imam Bukhari, kudanya lepas, dia nggak mau kejar, sorbannya begini, dari daya, gini, ya, nah, dari daya karena fihi samira, seakan-akan itu di dalam sorbannya itu ada gandum. Ya kudanya digini nama sorban ini. Ternyata kuda melihat lambaian sorban dari tuannya, bajatuh, ya kudanya itu nyamperin balik. Nah balik, begitu balik, ditangkap sama dia, tarik kekangnya, itu diambil. Alhamdulillah, ya dia pegang. Nah, Imam Bukhari temui itu laki-laki. Ya bahkan nama kak saya, akan nama kak saya. Kata beliau, apakah kamu punya gandum? Ya mau kasih makan itu kuda atau dedek mau dikasih makan itu kuda? Nah, apa kata laki-laki itu? Maka tidak. Ya walakin auhamtuha. Ya tapi saya cuma itu bahasa itu bohongin doang. Ya bohongin doang gini itu kuda juga masih kayak gini seakan-akan dia mau dikasih makan. Nah, apa kata beliau? Faqala Bukhari la akhudul haditha amman yakdzibu ala al-bahaim. Saya nggak bakal mengambil hadis dari seseorang yang udah bohong sama binatang. Udah bohongin binatang, saya nggak mau ambil hadis. Tadinya saya jauh-jauh ke sini pengen tanya hadis, ya satu hadis bahwa itu kau yang meriwayatkan. Tapi kata beliau saya nggak jadi. Ya nggak jadi. Nah itu ya begitu. Nah maka ketika orang itu dianggap alim atau tidak, yang pertama sibuk kalam, ya ucapannya benar,
berdasarkan keinginannya, tapi ada rujukan diambil dari kitab Anu, ya sumbernya kitab Anu, nah itu begitu, ya itu begitu. Jadi yang pertama, yang kedua, ya tanda bahwa orang dinyatakan ada di posisi alif, wajtinabul haram. Ya orang itu ya berupaya meninggalkan hal-hal yang haram. Ya meninggalkan hal-hal yang haram. Nah itu ya yang kedua. Kalau itu orang dinyatakan alim, maka dia ya berusaha ya untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Karena hal yang haram itu, meninggalkan yang haram itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap kita, bukan orang alim aja. Ya bukan orang alim saja. Semua kita itu ya dituntut untuk mampu meninggalkan hal-hal yang haram. Ya karena itu larangan, ya larangan Allah. Ketika kita melakukan larangan Allah itu, kita tidak termasuk ya hamba-hambanya yang disita oleh Allah. Ya maka setiap kita itu harus belajar memiliki sifat kewaraan, ya sifat warok, ya memiliki sifat warok. Setiap kita itu ya memiliki sifat warok, karena Allah berpesan kepada kita semua, bukan saja orang lain. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa amalu shalihan. Nah, itu Allah perintahkan kepada Rasul-Rasul awalnya. Ya makanlah, wahai Rasul-Rasul, makanlah dengan makanan-makanan dari makanan-makanan yang thayyib, makan makanan yang halal. Ya bukan sekedar bergizi tapi halal. Wa amalu shalihan, dan beramal solehlah. Ini lima ta'malun nanti. Karena aku kata Allah itu ya mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Ya apa yang kalian lakukan itu perintahnya pertama kepada sekalian Rasul. Tapi perintah itu ternyata juga buat kita. Ya apa kata Allah? Ya dalam hadis yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita. Ya berarti kita, wahai orang-orang yang beriman, kulu menjadikan pada zaman, makanlah ya kalian itu dari rezeki yang kami karuniakan, tapi dari rezeki yang thayyib aja, rezeki yang halal. Ya dari rezeki yang halal, karena rezeki itu yang halal rezeki, yang halal, yang haram juga rezeki. Ya, ada rezeki itu yang halal rezeki, yang haram juga rezeki. Nah, tapi kita juga harus mampu menyari. Ya mampu menyari mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal dan mana yang tidak halal. Nah, itu sama perintah kepada kita orang-orang mukmin, sama perintahnya itu ya yang Allah perintahkan kepada nabi-nabi dan rasul. Ya kepada nabi-nabi dan rasul. Kenapa begitu? Li'annal amal la yanfa'u wa la yurfa illa ma'akil halal. Karena amal kita yang kita lakukan itu tidak akan bermanfaat. Amal ibadah kita tidak bermanfaat. Bahkan la yurfa, tidak diangkat kehadirat Allah. Amal ibadah kita, sholat kita, haji kita, zakat kita, puasa kita, tidak diangkat ke pahalanya. Ya illa ma'akil halal, kecuali ya yang kita makan itu halal-halal. Kenapa begitu? Bahwa asasul ibadah wa rasul berbuat. Makan makanan yang halal itu, kerjaan yang halal itu, perbuatan yang halal itu adalah asas, sumber, dasar, fondasi dari segala ibadah. Ibadah apa aja itu landasannya hal-hal yang halal, makanan yang halal. Ya walaupun berubah dan menjadi modal ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga pada kepada Allah bersaingkan minta atin. Yakinlah bil akli minat thayyibah, sehingga amal ibadah kita itu, ketaatan kita saja itu tidak tidak berpengaruh, ya tidak diterima. Ketaatan kita tidak diterima illa bil akli minat thayyibah, kecuali yang kita makan itu makanan-makanan yang halal, ya makanan yang halal. Maka kata Nabi Allah thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kita orang-orang mukmin ya sama seperti Allah memerintahkan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Ya terlebih orang-orang yang tadi. Ya begitu. Ya
itulah yang perintah kita untuk meninggalkan yang haram. Nah, sama terlebih kepada orang-orang tadi. Karena ketika kita makan makanan yang haram, melakukan yang haram, amal ibadah kita itu tidak bernilai, bahkan gak dianggap kita beramal, jadi ditolak. Sayyidina Ibn Ruslan, beliau menulis dalam kitab Zuhad, di sana beliau tulis waqa'atun niman haraman ya'kulu nisrul bina'i fawqamu jiyujal. Ya, Imam teruskan tulis ketaatan yang dilakukan oleh seseorang miman haraman ya'kulu, sementara dia makan makanannya itu haram, minuman haram. Ya, nisrul bina'i fawqamu jiyujal, itu diibaratkan seperti dia membangun bangunan di atas ombak. Bikin bangunan di atas ombak, mana mungkin bisa? Ya, baru pasang batu satu kena ombak jatuh, baru pasang pasir sember kena ombak gugur. Nah gitu. Nah itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, at-tawadhu. Ciri yang ketiga itu tawadhu. Bagi kita juga, bagi kita saja harus memiliki sifat tawadhu. Ya, sifat tawadhu itu rendah hati. Ya, rendah hati itu bahasanya lawanan daripada takabur. Ya, lawanan dari takabur. Nah, itu suatu keharusan buat kita. Ya, satu keharusan buat kita. Ya, apalagi orang alim. Ya, orang alim itu pelajar saja, santri aja nggak boleh sombong. Ya, santri kita belajar aja nggak boleh sombong. Ya, nggak boleh angkuh, harus tawadhu. Ya, harus tawadhu. Karena kalau dia angkuh itu, ya maka ilmu itu ya tidak mau. Ya, kepada orang-orang yang angkuh, kepada orang-orang yang sombong. Nah, itu ya tuntutan buat kita. Ya, tuntutan buat kita untuk memiliki sifat tawadhu. Ya, sifat tawadhu. Karena ya ketawadhuan itu adalah merupakan mendatangkan kecintaan dari orang lain kepada kita. Ya, orang lain akan cinta kepada kita ya ketika kita tawadhu, apalagi orang alim. Ya, apalagi orang-orang alim itu ya terlebih lagi. Saya kutip ambil dari belajar dari ulama-ulama itu memiliki sifat tawadhu yang sangat tinggi. Ya, tawadhu yang sangat tinggi terhadap dirinya, terhadap Tuhannya, terhadap orang lain sekalipun. Ya, bahkan dikatakan itu oleh Sayyidina Ayyub As-Sakhtiyani. Kata beliau itu yang bagi alimi an yad'at-turab ala rasi. Ya, tawadhu'an lillahi azza wa jalla. Ya, semestinya bagi orang alim itu meletakkan itu tanah ya di atas kepalanya. Ya, tanah taruh di atas kepala. Ya, kenapa begitu? Tawadhu'an lillahi azza wa jalla, untuk menunjukkan sifat tawadhu kepada Allah. Ya, menunjukkan sifat tawadhu kepada Allah. Sehingga Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, innallaha yuhibbul alimal mutawaddi'an. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mencintai orang alim yang punya sifat tawadhu, punya sifat rendah hati. Ya, punya sifat rendah hati. Wa yubghidul alimal jabbar, dan Allah membenci terhadap orang-orang alim yang sombong, yang angkuh. Ya, wa man tawaddu'a billahi azza wa jalla warasahu hikmah. Orang yang tawadhu, ya rendah hati, ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan Allah wariskan hikmah, ya berbagai macam sumber ilmu. Maka ya Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ya beliau itu katakan wa kana katsirun min salaf yastaqiduna min talabiyatihim, ya min talabiyatihim malaysa indahu. Orang-orang dulu, itu ulama-ulama dulu, guru-guru dulu itu banyak ambil faidah dari murid-muridnya. Ya, ambil faidah dari murid-muridnya. Yang malaysa indahu, yang mereka nggak ada, yang mereka nggak punya,
Ya itu ya orang-orang dulu apa namanya itu ya menaruh tawadu. Ya sekalipun kepada murid. Satu contoh ketawaduan yang ditujukan oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Imam Malik itu ya seorang yang sangat cerdik dia, ya sangat alim, ya sangat alim. Itu Imam Malik. Satu ketika Imam Malik habis majlis begini nih, habis taklim, ya di dekatnya sebelahnya ada Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i, Imam Malik habis ngajar, ada salah seorang santri datang ke Imam Malik. Ya datang nanya sama Imam Malik, wah Imam, saya ada masalah begini. Bagaimana menurut antum? Pendapat antum bagaimana? Imam Malik jawab itu dengan jawaban yang jelas sebenarnya. Ya dengan jawaban yang jelas, itu santri udah paham, udah ngerti dengan jawaban Imam Malik. Tapi lihat, ketawaduan Imam Malik, karena dia tahu muridnya itu salah satu muridnya, beliau Imam Syafi'i. Ya itu seorang murid yang cerdas. Ya seorang murid yang cerdas, sehingga Imam Malik enggak mentang-mentang beliau guru udah dia aja jawab. Beliau tawarin jawaban lain kepada Imam Syafi'i. Setelah beliau jawab dengan jawaban yang gamblang, muridnya udah yang nanya itu udah paham. Tapi Imam Malik tawarin, ini pendapat saya begitu. Bagaimana menurut kamu, Imam Syafi'i? Itu Imam Malik begitu. Ya ternyata Imam Syafi'i punya jawaban lain yang sama sebenarnya, yang bukan menafikan dari jawaban dulu, yang bukan. Beliau punya pandangan lain. Ya, beliau punya pandangan lain. Setelah beliau menjawab, Imam Syafi'i, Imam Malik geleng-geleng. Ya ternyata jawaban Imam Syafi'i luar biasa. Ya sudah, pulang itu. Ya, begitu Imam Syafi'i keluar, ini di majlisnya Imam Malik tulis tuh di whiteboard, di papan tulis. Ya, man aroda ilman nafis falyatlub bi Muhammad bin Idris. Nah, beliau tulis begitu. Siapa yang kepengen cari sumber ilmu yang bagus, yang benar, yang baik, maka dia harus belajar sama Muhammad bin Idris, ini Imam Syafi'i. Itu adabnya Imam Malik. Ya muji guru muridnya. Ya, man aroda ilman nafis falyatlub bi Muhammad bin Idris. Tulisan Imam Malik. Nah, udah ditulis. Begitu habis subuh ada pengajian, Imam Syafi'i masuk, dia tulisan di papan tulis. Dia tulisan di papan tulis. Imam Syafi'i ngamuk. Siapa yang nulis ini? Sembarangan aja dia nulis nih. Ya sembarangan aja nulis, muji-muji saya. Ya seakan-akan itu merendahkan guru. Oh kamu tanyain semua teman-teman pondoknya, teman-teman santri, tanyain siapa nulis. Ternyata waktu Imam Malik nulis, saya yang lihat tadi itu guru yang nulis. Ya guru yang nulis. Imam Syafi'i geleng kepala, Masya Allah akhlak guru kita. Dan beliau itu nulis begitu bukan karena merasa disayangi, muridnya enggak. Ya orang dulu enggak. Beda sama kita. Kalau ada yang murid, lu kayaknya mau nantangin gua, mau ngelewatin gua lu kayaknya. Enggak. Hatinya bersih. Udah. Setelah beliau tahu itu Imam Syafi'i yang nulis, Imam Syafi'i ambil kapur lagi tulis di bawahnya. Ya, wa kaifa bidzalik wa ana fil ithmal. Ya kata Imam Syafi'i jawabannya, bagaimana mungkin orang suruh belajar sama saya kalau pengen dapat ilmu sumber yang benar, ya ilmu yang benar. Ya bagaimana mungkin ini guru yang nulis? Makanya berbeda di kuadrat itu Malik. Bagaimana mungkin itu bisa begitu? Saya aja muridnya Imam Malik. Bagaimana bisa begitu? Nggak bisa, nggak mungkin. Itu jawaban Imam Syafi'i. Ya jawaban Imam Syafi'i. Nah itu ya orang-orang alim dahulu, ulama-ulama dahulu, ya begitu menaruh tawadu mereka kalaupun terhadap muridnya sendiri, ya terhadap muridnya sendiri. Dan itu juga dipraktikkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap ketemu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berguru pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik, begitu. Ya. Nah Imam Syafi'i ketika setiap bertemu dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata beliau? Uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alli an anala bi syafa'ah. Kata beliau, saya cinta sama orang soleh seperti engkau, wahai Ahmad bin Hanbal. Ya, sisi
cinta sama kau. Hibus solihin awal minhum. Saya cinta sama orang-orang soleh seperti engkau ya Ahmad bin Hanbal. Ya, orang soleh. Kalaupun saya bukan orang soleh, itu bahasa tawadunya beliau. Gak mentang-mentang guru, gak mentang-mentang muallim, gak mentang-mentang kiai, ya gak mentang-mentang syekh. Beliau tetap begitu. Ketawaduan Imam Syafi'i beliau tunjukkan kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, la'ali anak-anak lebih sabar yang saya harapkan pertolongan dari itu. Ya, kalaupun wa'akrahu man tijaratuhul ma'asi wa yakun sawiyan minal bid'ah. Ya sawiyan fil bid'ah. Kata beliau melanjutkan, dan tapi saya benci dengan kemaksiatan. Ya, benci dengan orang-orang yang pelaku maksiat. Walau wa yakun sawiyan fil bid'ah. Kalau saya juga pelaku maksiat, itulah tawadunya beliau. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal digituin sama gurunya juga kementang-mentang. Ya, kementang-mentang. Apa kata jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Ya, tuhibbus salihina wa anta minhum wa minkum sawfa yalqawna safa. Ya, wa takrahu ma tijaratuhul ma'asi wa qala Allah wa qaqa Allah ya min saril bid'ah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kau benar wahai Imam Syafi'i, tuhibbus salihina wa anta minhum. Kau suka orang soleh, padahal kau itu ya orang soleh. Ya, wa minkum sawfa yalqawna safa, dan dari kau ya mudah-mudahan mereka mendapatkan syafaat. Maka rahmatin jaruhul ma'asi, engkau suka, engkau tidak suka kepada orang yang selalu berbuat kemaksiatan. Wa qaqallahu min syarril bid'ah. Semoga Allah lindungi engkau daripada perilaku itu. Nah, begitu ya akhlaknya orang-orang dulu, ya adabnya orang-orang dulu, ya menaruh cinta, ya menaruh ketawaduan yang tinggi, ya menaruh ketawaduan yang tinggi. Antara guru dengan murid, antara murid dengan guru, begitulah. Ya, karena kata Nabi itu, man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, itu ya terhadap orang yang tawadu. Dan Allah akan merendahkan orang-orang yang sombong. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang sombong yang angkuh akan Allah rendahkan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kemuliaan kita itu ya tergantung bagaimana kita memuliakan orang lain. Ya, kemuliaan kita itu bagaimana kita memuliakan orang lain. Dan kehinaan kita, gak bisa kita katakan kita orang mulia sementara orang semuanya kita rendahin, orang semuanya kita hinain, orang semuanya kita pojokin, gak bisa. Ya, begitu. Itu ya tentang ketawaduan. Sudah serap 5. Nah, kalau kita lanjut lagi bisa sampai jam 8. Ya, ntar yang mau sarapan kesiangan. Ya, kita itu dulu tadain, nanti berarti ya kelanjutannya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Berarti ntar kalau udah ada dodol, udah ada uli, lagi lanjutkan lagi ngajinya, karena ini habis ngaji ntar kopi. Ya, insya Allah bulan depan mari kita lanjut lagi. Saya ingin apresiasi kepada kita semua. Beruntunglah kita hari ini. Yang pertama, kita ada di bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Ya Allah, berikan kepada kita ini ya pahala yang sangat besar. Ya, orang yang menuntut ilmu, kata Nabi, man hadara majlisa ilmi fi Ramadan. Ya, man hadara majlisa ilmi fi Ramadan. Ya, siapa orang yang menghadiri majlis taklim di bulan Ramadan, kita hari ini. Apa kata Allah? Ya, farigadamin ya ibadatu sanatin. Maka setiap langkah kita tadi itu dinilai ibadah setahun. Ya, satu langkah kita itu dinilai ibadah setahun. Selangkah dinilai ibadah setahun. Berapa langkah dari rumah kita ke sini? Ya, mana saya pagi banget baru naik dari garasi langsung naik mobil. Turun dari sini ke bawah. Ya, berarti banyakkan bapak-bapak pahalanya. Ya, karena jalannya lebih banyak, ya lebih panjang. Ya, khawatir yang bawa kendaraan itu dihitung perputaran roda. Ya, satu putaran roda satu langkah, satu putaran roda satu langkah, satu putaran roda satu langkah. Jadi setiap putaran roda yang pakai motor, yang pakai mobil,
hanya satu, maka saya pakai banyak 4, kebanyakan dikit. Sekali muter 4 tahun. Jadi 2 kali muter 8, 4 tahun. Nah, berapa kali muter Ibu saya tadi sebelum kita di sini? Ya, nah, itu bentuk ya buat kita yang ikut majlis di bulan Ramadan kali ini. Maka ketika ada kajian, seandainya ada kajian boleh subuh, boleh Ramadan, niatin saya niat taklim supaya dapat pahala taklim. Ya niatin dalam hati sendiri. Maka di bulan Ramadan ini, di awal ini banyak pasang niat-niat yang baik. Ya niat yang pasang nih dari hari pertama, dari hari ini kita pasang niat. Jangan niat puasa doang. Ya niat ya di awal Ramadan saya insya Allah di bulan Ramadan ini akan puasa kol dari awal sampai akhir yang pertama. Yang kedua niatin saya akan lakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Niatin dari sekarang. Ya dari sekarang saya akan lakukan puasa sholat 5 waktu secara berjamaah. Saya akan lakukan niat sholat sunnah rawatib akan saya lakukan di bulan Ramadan. Ya dari sekarang. Ya pasang niatnya yang baik. Itu ulang-ulang dulu. Ya, nah Hadul Al-Maskur itu kalau niat di awal Ramadan itu banyak sekali niatnya. Itu diantaranya. Ya Allah masukkan niat kami dengan apa yang diniatkan oleh Rasulullah. Ya Allah masukkan niat kami apa yang diniatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Ya Allah masukkan niat kami di dalam niatnya keluarga-keluarga Rasulullah, anak turun Rasulullah. Ya Allah masukkan niat kami terhadap ulama-ulama dahulu. Itu niat. Ya terus niatin semuanya. Di bulan Ramadan ini saya akan tadarus Al-Quran. Ya setiap hari tadarus Al-Quran, mau sejuz, mau 2 juz, mau 1 bait, mau 2 ayat, ya rutin baca Al-Quran. Ya yang mampu, yang saya bisa baca Quran, baca yang enteng-enteng, baca yang pendek-pendek, kulhu, baca kulhu banyak ya atau Fatihah. Baca kulhu. Ya kulhu itu kata Nabi 1 kali baca sama dengan baca sepertiga, 2 kali baca 2/3, 3 kali baca 1 kali hatam Quran. Udah banyakin kulhu aja. Ya banyakin kulhu aja. Ya bersolat 3 kali, bersolat 3 kali, bersolat 3 kali. Nah, udah besok hari ketiga nanya sama temannya, udah hatam Quran? Belum. Lalu ke sehari 15 kali hatam. Nah, ya, nah itu jangan buat nyombong. Ya, nah ini Quran, ya bulan Al-Quran. Itu kalau kita baca, ya tadi itu kebiasaan Imam Malik, kebiasaan Imam Syafi'i, kebiasaan Imam Ahmad bin Hanbal, ya kebiasaan ya ulama-ulama dahulu yang ulama itu kalau bulan lain itu yang ngajar fikih, yang ngajar hadis, yang ngajar tafsir, yang ngajar macam-macam, ngajar tasawuf, tapi atau mutolaah kitab fikih, kitab hadis, mutolaah kitab tasawuf dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan itu sendiri dulu mereka. Apa yang kita daruskan, apa yang dirutinkan? Quran. Ya, Quran. Ya, daruskan itu Al-Quran. Sehingga dalam manakibnya Imam Syafi'i, beliau itu kalau masuk bulan Ramadan, itu sebulan Ramadan itu 60 kali hatam. Masya Allah, kita sih gak mampu. Ya, kita gak mampu 60 kali hatam, gak mau ngapain dah. Ya, lebaran juga gak beli pakaian, gak bikin kue. Ya, tak ada harus saja Al-Quran. Bisa diopong Quran kita sendiri. Ya, kalau kita bangun sapi itu begitu. Ya, kenapa begitu? Siang sekali, malam sekali. Kita nggak bisa ngikutin ulama-ulama dulu, tapi setidaknya kita niatin dari sekarang untuk mentadaruskan Al-Quran di bulan Ramadan, untuk berinfak di setiap hari Ramadan. Itu kalau terawih jangan ngantongin rokok doang nih bapak-bapak. Terawih balik lagi kan, balik lagi bang, rokok ketinggalan. Nah, balik lagi kita rokok ketinggalan kita balik. Tapi ketika duit ketinggalan nggak balik. Ya mau ke masjid, mau ke musola, itu bawa duit. Ya rokok isiin, karena sedekah yang paling utama dari bulan Ramadan. Nabi ditanya, ya Rasulullah ayu sedekatin Allah. Wahai Rasulullah, sedekah yang paling afdal itu apa? Apa kata Nabi? Ya di Ramadan. Ya afdal sedekah di Ramadan. Sedekah yang paling utama ada di bulan Ramadan. Asalnya dari sekarang setiap hari, setiap malam saya bersedekah. Mau berapa besarannya itu? Ya terserah. Ya terserah besarannya itu. Yang punya sedikit, sedekah sedikit. Yang banyak, ya banyak. Jangan yang punya banyak, ikutnya sedikit. Ya si anda sedekah 1.000, si anda sedekah 2.000, gue ikutnya 2.000. Padahal itu karung
macam-macam yang baik-baik kita niatin. Tahun ini saya mau umroh, bulan ini saya mau umroh, niatin aja. Ya niatin baik, pasang niatin baik. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan itu akan Allah catat sebagai amal ibadah. Sekalipun belum kita lakukan, Allah sudah catat. Niatul mukmin khairul min amali, niat para mukmin itu boleh jadi lebih baik daripada amalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, persehatkan badan kita, bertambahkan iman, Islam, ihsan, ketawaduan, kesolehan dan ketakwaan kita. Sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah lebih dari bulan-bulan Ramadan yang lalu, sehingga insya Allah kita akan mendapat ampunan dari Allah, dapat ridho dari Allah, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan insya Allah keluarga kita ada dalam keluarga yang penuh berkah, anak cucu kita akan menjadi anak cucu yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Tanda'in wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.